Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bil futuh wal munawwar suh وصلاح الجسد الروح تبدل النصوح الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا للحبيب أحمد بن زين الحبشي ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في بنايته وبناية هذا المعهد وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم برحمة المغفرة وبركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما معاصي الجوارح فمعاصي البطن مثل أكل الربا وشرب كل مسكر وأكل مال اليتيم وكل ما حرم الله عليه من المأكولات والمشروبات. وقد لعن الله ورسوله آكل الربا وكل من أعان على أكله ولعن شارب الخمر وكل من أعان على شربه حتى البيع له. Adapun maksiat al-jawarih anggota badan dimulai daripada maksiat perut. Maka maksiat perut misal aklir riba, makan riba, wasyurbi kulli muskir, dan minum segala yang memabukkan, wa akli malil yatim, dan makan hartanya anak yatim, wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulat wal masyrubat, dan semua ma harramallah, apa yang Allah mengharamkan alaihi, atasnya itu orang, minal ma'kulat, daripada makanan-makanan, wal masyrubat, dan daripada minuman-minuman. Kalau makanan contohnya ad-dam walahmil khinzir, al-maitah, bangkai, darah babi, wal masyrubat, minuman selain yang memabukkan, misalnya kencing atau segala yang menjijikkan. Wa qad la'anallah, benar-benar Allah telah melaknat, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah melaknat, akilar riba, orang yang makan riba, wa kullaman a'ana, dan semua orang yang membantu itu, siman ala akli, atas makan itu riba. Wa la'ana, dan melaknat Allah dan Rasulnya syaribal khamri, orang yang minum khamar, wa kulla, dan semua man a'ana, orang yang membantu itu, siman ala syurbih, atas minumnya itu semua yang memabukkan, hattal bayya, sehingga yang menjual juga dilaknat, lahu, bagi itu, kulli muskir. Maksiat anggota badan, maksiat hati udah dibahas. Maksiat anggota badan perut pertama yang dibahas. Tentunya kalau maksiat perut ini berkaitan dengan makanan dan minuman.
Yang pertama riba. Riba kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, faedah, itu riba. Walaupun bukan berupa benda, kalau dikatakan manfaat. Kalau ada orang ngutangin uang misalnya 1 juta, bayarnya 1.100.000, udah jelas riba yang 100. Kalau ada orang yang menghutangkan uang 1 juta, tapi sebelum bayar sepeda motornya dipakai sampai dia bayar, riba juga. Ada orang ngutangin uang 100.000, tapi sebelum dia bayar harus mijet setiap 2 hari sekali, juga riba. Kenapa? Karena dia mengambil untung daripada hutang piutangnya. Nggak boleh. Orang itu kalau menghutangi tujuannya untuk membantu amal, nggak boleh dia mengambil manfaat daripada hutang piutangnya. Paham ya? Ini riba. Riba diharamkan dengan nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosanya besar. Termasuk riba adalah gaden sekarang ini. Barang dititipkan nanti diutangi. Cuma kalau nggak bayar 1 bulan dendanya sekian, 2 bulan dendanya sekian. Mana? Nggak ada akadnya kok moro-moro mana? Hati-hati, itu adalah riba. Beli uang, pinjem uang daripada kreditan kelilingan. Kreditan kelilingan apa itu? Bank cicil. Riba itu hukumnya. Itu hukumnya riba. Bu, hati-hati. Riba. Dengarkan bagaimana ancamannya orang yang riba. Mau bekerja misalnya, ngambil uang dari bank sekian ratus juta, setiap bulannya ada bunganya, riba hukumnya. Hati-hati. Beli mobil setiap bulannya bayar sekian, tapi kalau terlambat ada bunganya, riba hukumnya. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba di atas dunianya, baik dia tadi itu ngutangi untuk mendapatkan bunga atau utang uang yang berbunga, nanti di hari kiamat dia tidak akan bangun, dia tidak akan berdiri di hadapan Allah
kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan diganggu setan. Diriwayatkan ketika Nabi diisrakan, Nabi menemui orang-orang yang makan riba, perutnya gede seperti rumah, melembung. Kalau udah bangun miring gak kuat, ngelimpang, bleng. Bangun lagi, miring lagi, ngelimpang, bleng, begitu. Itulah keadaan orang-orang yang makan riba nanti. Na'udzubillah, hati-hati, hati-hati. Jangan enak-enakan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Orang-orang yang beriman, diingatkan oleh Allah, takwa yang benar kepada Allah, tinggalkan daripada perbuatan riba jika kamu menjadi orang bertakwa. Jangan takut melarat, jangan takut nggak maju, jangan takut lapar. Jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, tinggalkan daripada itu perbuatan riba. Kalau kamu masih enggan, kalau kamu masih berani, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, berarti mari berhadap-hadapan, kata Allah, mari kita nyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ya, ditantang sama Allah, perang sama Allah dan Rasulnya, bisa menang. Perang dengan Allah, ancamannya neraka. Perang dengan Rasulullah, diserang. Artinya benar-benar Allah benci kepada orang yang makan riba. Demikian juga Rasulullah SAW. Kalau mau bertobat, ambil modal kamu. Udah kadung uang saya dipinjem sama orang, gimana? Ambil modalnya kamu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Konsep Islam itu silakan Anda bekerja, cari keuntungan, tapi la tadlimuna wa la tudlamun. Jangan kamu mendolimi orang dan jangan mau juga didolimi sama orang. Begitu. Loh, itu saya nolong kok, dia butuh untuk modal, bukan nolong. Inti nekek namanya. Hati, lintah darat, bukan lintah darat lagi kalau zaman sekarang, lintah darat, lintah laut, lintah udara sudah. Ya Allah. Loh, kita kan rugi kalau begitu. Nggak ada ruginya kalau orang nolong. Allah yang akan ganti nanti. Apa bedanya riba dengan bekerja? Bedanya kalau bekerja halal, kalau riba haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Udah, nggak usah dikomentari dah itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu, jangan main-main dengan perbuatan riba. Dosa besar ya. Kalau ada masih orang yang berhubungan dengan riba, niati cepat-cepat dibayar.
Apa yang bisa kamu bayarkan, bayar, selesaikan sebelum azab turun. Jangan mau digambar-gambari, loh ini kan kamu sekarang mau bekerja, itu setiap harinya keuntungan kamu sekian persen, 5%. Ini cuma bunganya 0,5%. Setengah. Ya kalau ente yang bagi rezeki. Kalau Allah yang bagi rezeki, wow, bekerja, maju. Mari ngono kobongan. Nggak ada barangnya, utangnya yang numpuk nantinya. Ntar lagi tsunami datang, olak, hatam sudah. Nggak ada barangnya, utangnya yang harus dibayar terus demikian nantinya. Karena itu jangan main-main dan berani sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini riba. Yang kedua, meminum segala yang memabukkan atau yang dikenal khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ma haruma galilu ma haruma kathiruh fa galiluhu haram. Semua yang memabukkan itu adalah dinyatakan khamar atau sama hukumnya dengan khamar. Apa aja yang memabukkan? Ganja, opium, sabu-sabu, pil koplo, apalagi itu? Itu semuanya, hashish misalnya, itu semuanya adalah khamar. Jangan dipakai macam-macam. Anak kalau enggak begitu sakit misalnya, ahsan sakit sabar daripada akhirnya mati su'ul khotimah. Jangan pakai macam-macam dah. Bahaya saudara. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsum min amalis syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, hanya saja khamr itu dan perjudian dengan bermacam-macam modelnya itu adalah najis. Itu adalah perbuatan setan. Coba dimatikan ya. Maka tinggalkan itu perbuatan supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Tadi usahanya setan dalam dua ini, khamar, judi. Apa tujuan setan dari dua ini, khamar sama judi? Innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu dengan dua perbuatan ini, minum khamr dan judi ini, untuk membuat kamu itu menjadi saling membenci dan bermusuhan. Dengarkan baik-baik ini, barangkali ada aparat yang dengarkan. Terjadinya keributan di mana-mana itu adalah karena minuman keras,
dan juga karena judi. Berantas benar-benar perjudian dan minuman keras, nggak ada preman insyaallah. Orang kalau udah kecanduan, nyolong, Pak, nipu, membunuh. Orang kalau udah gemar judi, nggak punya uang, nyolong, merampok. Tuh maling-maling ada di mana-mana. Kenapa? Karena marak itu perjudian, karena bebas itu minuman khamr. Ya diizinilah, tapi yang kadar alkoholnya itu dikit, kolesom, berbintang, nggak bahaya sama kesehatan. Ya kalau memang dikit, nggak kelihatan mabuknya, sak botol ente teler. Karena itu jangan main-main. Yang diharamkan banyaknya, sedikit juga haram. Yang namanya racun itu sak gelas, sak tetes juga racun. Karena itu nggak usah pakai akal-akalan kalau hukumnya Allah. Hati-hati. Jangan berharap masyarakat Indonesia ini akan bisa aman daripada pencurian, perampokan kalau semenjak perjudian sama minuman keras ada di mana-mana. Di Pasuruan kok banyak perampokan? Yoiku gambarane perjudian sama minuman keras bebas ono di Pasuruan. Wis mudah-mudahan didengarkan ini sama pejabat dan aparat kita. Ini resep dah ini. Ayo kita perangi bersama itu perjudian sama minuman keras. Insya Allah nggak ada yang nyolong. Insya Allah aman. Insya Allah nggak ada tawuran. Itu orang-orang gitu semuanya itu. Orang-orang gitu semuanya. Apalagi di akhir zaman ya Allah. Di akhir zaman ini kata Nabi SAW, yakthurul jahlu wa yurfa'ul ilmu wa yushrabul khamru wa yakthuruz zina. Kata Nabi di akhir zaman ini ilmu akan dicabut oleh Allah. Bukan berarti nggak ada orang pinter, banyak orang pinter di akhir zaman, cuma barokahnya ilmu nggak ada, cahayanya ilmu nggak ada. Masya Allah, orang dulu tuh kiai-kiai dulu tuh berkah ilmunya. Kalau udah belajar sebentar aja, muridnya jadi orang takut kepada Allah. Kalau sekarang banyak lulusan punya ijazah jadi ulama su, nggak berkah ilmunya, jadi fitnah ada di mana-mana. Tuh lihat koran itu, Masya Allah, isinya kadang-kadang tukarane ulama, tukarane kiai, melbu koran, jadi fitnah. Kalau dulu itu nikmat gitu, berkah ilmunya, tampak kebodohan yang luar biasa. Akhirnya riyoyo tabur, ini menyatakan Senin, ini menyatakan Selasa. Kenapa? Ulama'i bukan jadi panutan, tukaran dewi. Semua ingin tampil jadi pemimpin, duduk yang serius para ulama. Kasihan masyarakat pecah ribut gara-gara fatwa yang berbeda-beda macam-macam itu. Ikhtilaf ulama ummati rahmah, la tabure gi rahmah dah. Tukarani masyarakat ning surga rahmah dah. Kalau Anda secara ilmiah duduk bersama dimufakatkan itu rahmah, tapi kalau sudah menyeret masyarakat untuk tawur, mana bentuk rahmahnya nantinya? Karena itu harus dewasa. Kata Nabi, diangkat ilmu yang manfaat. Kemudian
timbul kebodohan hatta sama ulamanya sendiri. Saya masih ingat zaman dulu itu di Pasuruan itu ada Kiai Hamid, ada juga Kiai Mas Imam. Kiai Mas Imam itu orangnya faqih, ahli fikih. Itu kadang-kadang puasa mendahului, riyoyo mendahului. Kalau Kiai Hamid ditanya, ngenteni pengumuman. Kalau Kiai Mas Imam ndak ngejak, diem di rumah sudah ditutup omai. Kalau sekarang kan ndak, takbiran get-getan, buat selebaran surat kemana-mana, ribut jadinya. Mari ngono siap nggo pentung, tukaran satu sama lain. Jangan menyeret kepada konflik jadinya. Karena itu ilmu itu harus dipelajari lagi, dalam arti begini, orang kalau punya ilmu harus ada belajar. Kata Nabi, ta'allamu lil ilmi, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar. Belajar kamu ilmu, setelah kamu punya ilmu belajar lagi. Belajar apa? Tenang jiwa, jangan bergejolak begitu, akhirnya jadi fitnah ilmunya nantinya. Dulu nggak pernah rame model begini, repot sekarang ini. Hah? Kemudian Nabi menyatakan di akhir zaman itu banyak minuman khamr diteguk di mana-mana, dan zina udah diresmikan di mana-mana. Masya Allah. Cek temen DPR sing Islam, cek temen pejabat yang Islam, cek temen aparat yang Islam, cuma berantas zino dah iso. Hebat ndak? Yang namanya Doli di Surabaya, tempat sarang perzinaan, nggak dibahas, nggak dibahas. Akhirnya terbongkar, nggak rone, langganan juga wakil rakyat. Masuk ada di televisi macam-macam, di internet juga ada. Ya apa kalau begini, rusak enggak? Ya Allah, hancur moral ini. Hancur moral. Ternyata kalau udah menjabat, lupa dengan agama, lupa dengan yang diamanatkan oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Wis. Kita nggak kuasa, kita nggak kepingin ngecam atau mencaci atau ngelek-ngelek, no, tak dungakno ae wis. Nah, tak dungakno. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Amin ya rabbal alamin. Kok ndak wedi anake wedok dadi pelacur, kok gak wedi? Kok nggak takut anak lakinya akhirnya terjaring keseret dalam pelacuran? Kok nggak takut? Kasihan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semuanya. Udah, terus yang ketiga, memakan hartanya anak yatim. Allah. Memakan hartanya anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, gak berdaya anak yatim, dimakan dintekno, yang masuk perutnya bukan makanan lezat atau bergizi, tapi itu adalah api neraka. Enak-enakan loh ya. Mereka nggak bisa membalas, tapi Allah akan membalas. Kamu zalim terhadap anak yatim. Karena itu
Ketika Nabi diisrakan, Nabi melihat ada beberapa orang yang mukanya ini dibuka. Setelah itu disok bara api. Itu terbakar, bukan mandek kalau ada gini mati, enggak. Itu terbakar terus sampai masuk ke mulut, keluar dari duburnya itu api. Ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ini orang-orang yang makan hartanya anak yatim di atas dunia. Hati-hati. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, khairu buyutin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru buyutin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah, rumah yang ada anak yatimnya yang disikapi baik. Sejelek-jelek rumah, rumah yang ada anak yatimnya yang disikapi jelek. Jangan dibuat main anak yatim ya. Udah, biar cepat. Kemudian segala makan, segala yang Allah haramkan untuk dimakan, dan juga minuman yang Allah haramkan untuk diminum, macam-macam ya. Memaksa orang, mencuri, menipu, wah macam-macam dah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dalam Al-Qur'an, ada beberapa yang disebutkan Ad-damu wa lahmul khinzir hurrima alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhadiqatu wal mawqudatu, dan seterusnya. Diharamkan bagi kamu makan darah. Dede bagaimana? Ya tetap dah haram. Dede itu darah yang dibekukan, tidak oleh. Bangkai haram hukumnya. Bangkai itu apa? Yang cara sembelihannya nggak benar, yang mati dengan cara bukan disembelih secara syariat. Hati-hati. Sembelih itu jalan makanan dan jalan nafas harus terputus. Gerowak tok haram, tidak boleh. Putus del. Disunahkan wadajen, dua urat besar ini terputus karena ada khilaf. Yang motong harus orang Islam atau ahlul kitab. Saiki ke orang ahlul kitab. Yang motong bukan orang Islam, bangkai haram hukumnya. Wis, hati. Ngono ya sing marung ngono ning gone duduk restoran wong Islam. Nyunyu itu namanya. Apalagi khamr, apalagi lahmul khinzir, daging babi. Di Pasuruan ini ada restoran jualan daging babi gitu. Saya pernah melihat sendiri, ustad murid akeh marung di situ, kan ngajari muridnya ini. Loh, saya kan masa makan babi. Loh, Anda ridho dengan makanan babi di situ is dosa. Nggak bener itu, nggak bener. Hati-hati, lek dadi habib, dadi kiai, ojo ngawur. Harus tahu posisinya. Di Pasuruan ada loh ya. Karena itu jangan marung sudah. Kalau di tempat orang yang bukan orang Islam jangan. Kasihan perut kamu kalau masuk haram, masuk neraka nanti. Enak beb, enak di dunia tapi kan digeblokin di akhirat. Jangan. Lah terus makan apa? Tuku ondok, kain dadar, kain ceplok.
Lebih baik sabar di dunia ini. Jangan ingin menikmati, risikonya haram nanti. Lo kalau di situ untuk kita sih nggak bayar. Dikai rego 50.000 tok ae lho. Siap ngedepi malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Model apa ini? Hati. Saya betul-betul kecewa betul. Orang Islam kok ono marung ada di restorannya, depotnya orang bukan Islam. Nggak usah. Lo perkara bukan orang Islam. Mereka nggak ada aturan haramnya, Pak. Cindil dibrengkes, dipangan haram. Kalau kita tidak, hati-hati. Coba cari makanan. Orang Islam bagaimana? Orang Islam itu pun kalau bisa dicari orang soleh yang punya warung. Kata Nabi, la ta'kul illa ta'ama taqi, wa la ya'kul illa ta'amaka illa taqi. Jangan kamu makan kecuali makanan orang yang soleh. Mereka akan bersih kalau nyuci, nggak ada najis, halal yang dimasak. Begitu seharusnya. Sing hati-hati. Wah, panjang sekali. Nah, karena itu, ayo kita jaga. Perut kita ini bukan tong sampah. Segala bisa dimasukkan. Kita jaga. Mulai saat ini kita tidak mau makan kecuali yang halal. Niatkan membereskan segala urusan riba dan tidak boleh akan tersentuh dengan riba. Niatkan jangan sampai meminum nilai kalau perlu daripada yang memabukkan. Kemudian jaga jangan sampai mengganggu hartanya anak yatim. Kemudian tinggalkan segala makanan yang diharamkan oleh Allah. Jangan berisiko. Minuman juga demikian. Wes sing biasa marung ono di warungnya orang yang bukan Islam mandek. Kalau Anda mau marung, cari warungnya orang Islam supaya betul-betul akan menjadi makanan jaminan halal bagi Anda. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menseleksi dan daripada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga darah yang mengalir ke tubuh kita darah yang halal, daging yang tumbuh di tubuh kita daging yang halal. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان.
إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسان القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت آمين وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يقضى عليك من عليك تبارك وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.